Hari ini, secara tidak sengaja ada seorang saudari yang disebut saudari umum. Saudari yang mana itu? Dia selalu senang mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh saudara Sibo. Kemudian, hari ini dia bertanya kepada saudara Sibo tentang beberapa hal dalam Alkitab. Lalu, saudara Sibo menjawabnya. Setelah itu, dia melihat di lingkaran teman-temannya. Dia mendapati bahwa dia telah menonton sesuatu yang berkaitan dengan tabut perjanjian. Sebuah video yang berkaitan dengan tabut perjanjian. Ketika dia mengklik untuk menonton, terlihat bahwa di Shenyang ada sebuah tabut perjanjian. Dibangun dengan cara seperti apa? Mengikuti cara Musa kuno. Dibangun sama seperti tabut perjanjian yang dibuat pada zaman Musa. Kemudian, di suatu tempat yang terpencil di perbukitan, di daerah yang liar dan terpencil itu, ternyata persis sama seperti di zaman Musa kuno. Tetapi ketika mereka masuk dan melihat, ternyata ada sesuatu yang mirip dengan tabut perjanjian. Ada juga lampu emas. Ada pula meja emas. Namun, tidak ada yang melayani di sana. Tindakan mereka seolah ingin menyatakan bahwa mereka merindukan kembali ke zaman Musa. Zaman Musa kuno, saat mereka melayani Tuhan. Tetapi, apakah yang mereka lakukan itu benar? Tidak benar. Ketika Tuhan setelah mendirikan salib di mana Yesus Kristus M.A. tabut Tuhan telah dihapuskan. Maksudnya, setelah Yesus Kristus mati di salib, tabut Tuhan benar-benar telah dihapuskan saat perjanjian itu terbelah menjadi dua. Sejak saat itu, tabut tidak lagi harus dibuat oleh tangan manusia. Jadi, tabut yang dibangun oleh Musa di zaman kuno. Kemudian, pada masa Salomo, mereka pun mendirikan kembali bait Allah. Namun bait suci itu kemudian dihancurkan. Setelah 70 tahun, bait suci kedua pun dibangun kembali. Semua itu terjadi pada masa perjanjian lama, sedangkan bagi orang-orang perjanjian baru, tidak perlu lagi mendirikan bait suci. Tidak perlu, karena dalam perjanjian lama, ketika Tuhan memilih bangsa Israel di Timur Tengah sebagai umatnya. Saat dia menetapkan bangsa Israel sebagai pilihannya, maka bait suci hadir sebagai simbol kehadiran Tuhan di antara mereka. Oleh karena itu, terdapat bait Allah, karena Tuhan hendak menjaga Yerusalem. Tetapi karena orang Israel berkali-kali berpaling dari Tuhan, Tuhan memberikan peringatan kepada mereka. Namun, mereka tidak mendengarkan. Karena itu, Tuhan mengirim pasukan Babel, yang menghancurkan Yerusalem, dan meruntuhkan bait suci. Pada saat itu, tabut perjanjian pun dipindahkan. Tabut perjanjian entah kemana perginya. Mulai saat itu, tabut tidak pernah lagi ditemukan. Seolah-olah ini memberitahukan bahwa perjanjian Tuhan, tabut sudah tidak ada. Seakan mengatakan bahwa perjanjian Tuhan tidak lagi bersama orang Israel. Kemudian, ketika bait suci dibangun kembali untuk kedua kalinya, meskipun bait suci ada, tetapi tabut perjanjian sudah tidak ada. Tidak ada pula malaikat kerubim di atas tabut itu. Namun, yang mereka lihat adalah, meskipun demikian, mereka terus melayani Tuhan di pintu gerbang bait suci, serta di dalam tempat kudus. Tetapi tabut perjanjian tidak ada lagi. Hingga penyaliban Tuhan Kristus dimulai, bait suci pun dihancurkan. Hancurnya bait suci berarti bahwa Tuhan, yang dahulu memilih bangsa Israel sebagai umatnya yang agung di zaman kuno. Namun sekarang, Tuhan tidak lagi menganggap bangsa Israel kuno sebagai umat pilihannya. Dalam perjanjian baru, semua yang percaya kepada Yesus dianggap sebagai umat Tuhan. Menjadikan semua yang milik Yesus sebagai umat Tuhan. Kemudian kita mendapati bahwa apa yang menjadi milik Yesus sebenarnya adalah milik Tuhan. Karena Yesus adalah anak tunggal Tuhan. Lalu, bagaimana dengan warisan kuno? Abraham dan Yakub. Memang Abraham sangat dikasihi Tuhan, seperti sahabat dekatnya. Tetapi apakah Tuhan lebih memilih untuk memberikan warisan kepada Abraham? Atau lebih memilih untuk memberikan? Lihat ini untuk Yesus. Mari kita ambil contoh ya. Agar saudara-saudari mengerti ya. Mari kita beri contoh ya. Misalnya seorang ayah. Dia punya seorang anak laki-laki. Saat dia membagi warisan, menyerahkan warisan kepada pewarisnya. Apakah dia mau memberikan warisan itu kepada anaknya? Atau kepada teman baiknya? Tentu saja diberikan kepada anaknya. Dan teman baiknya, Abraham, sudah meninggal dunia. Setelah meninggal, keturunan Abraham juga tidak seperti Abraham, yang mempunyai iman kepada Tuhan. Tetapi anaknya hidup selamanya. Jadi akhirnya, Tuhan tidak memberikan kerajaan kepada Abraham, tetapi memberikannya kepada anaknya, Yesus Kristus. Jadi perjanjian, yaitu perjanjian baru, adalah Yesus Kristus. Perjanjian baru sama dengan memberikan kerajaan kepada Yesus Kristus. Kita percaya kepada Yesus Kristus, maka menjadi warga kerajaan Allah. Itulah yang disebut dengan perjanjian. Israel ingin membangun bait suci. Semua ini bukanlah dari Allah. Mereka ingin mengembalikan zaman dahulu, mengorbankan sapi dan kambing untuk Allah. Semua itu meninggalkan Tuhan Kristus. Mereka terpisah dari Allah, melalui keselamatan yang ditebus oleh Tuhan Kristus. Bapa membuka mata kita, agar kita mengerti. Biarlah kemuliaan hanya untuk Bapa di dalam Tuhan. Amin.